Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update keadaan market kripto, khususnya kita akan membahas apakah market kripto sudah memasuki bear market. Nanti kita akan lihat dari analisa teknikal Bitcoin secara short term maupun secara medium term ataupun long term ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan mungkin video ini cukup penting juga untuk teman-teman tahu update keadaan market kripto bagaimana untuk sekarang ya. Dan ya, kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan market crypto seperti biasa untuk hari ini. Dimana memang kemarin kita sempat bahas dimana Bitcoin disupport breakdown atau rebound gitu ya. Dan memang kita ada sedikit condong dia akan sedikit mengalami rebound dan memang ada sedikit kenaikan ya untuk Bitcoin maupun beberapa altcoin ya untuk hari ini. Naik sedikit lah bisa dibilang ya. Bitcoin di level 38.800, Ethereum di 2.800 dan lain-lainnya. Kita bisa lihat selama 24 jam terakhir. Nah, kita lihat ada Phantom, ada Terra Luna, ada Thorchain. Ini Phantom kemarin sempat ada isu dan memang karena dia terkoreksi cukup parah, mungkin ada demand cukup tinggi juga gitu ya. Dan memang fundamental Phantom cukup bagus sih ya. Ini sempat kita bahas juga di video kemarin, teman-teman bisa cek berikut juga dengan teknikalnya. Ada Terra Luna, ada Rune dan lain-lainnya ya. Kalau kita lihat untuk penurunannya, di sini kita ada Cronos atau CRO yang mengalami penurunan. Nanti di video kali ini kita akan bahas juga kenapa. Ada ApeCoin juga sempat kita bahas di video yang lalu ya, video sebelumnya. Nah kira-kira itu, tapi rata-rata memang kalau koreksi pun hanya minor correction ya, hanya sedikit. Untuk Fear and Greed Index bagaimana? Fear and Greed Index sekarang kembali lagi di dalam zona fear ya, sudah tidak atau sudah keluar dari zona extreme fear. Kita akan langsung masuk dulu, kita mungkin bahas untuk Crypto.com, tapi sebelum itu juga sponsor video kali ini juga adalah Crypto.com ya. Jadi thank you Crypto.com untuk sponsor video ini. Crypto.com itu apa? Untuk teman-teman yang belum tahu, Crypto.com adalah salah satu exchange cryptocurrency yang memang cukup top juga ya. Dia adalah the world fastest growing crypto app, dimana untuk tempat jual beli cryptocurrency. Dan teman-teman sudah bisa download aplikasinya juga, mungkin bisa pakai referral code saya di dalam deskripsi gitu ya. Bisa download di App Store maupun di Play Store ataupun scan QR code-nya ya. Kelebihannya apa untuk Crypto.com? Sebenarnya kita bisa lihat dari tampilannya sangat simple untuk teman-teman yang mau investasi cryptocurrency. Dia ada fitur untuk dollar cost averaging atau cicil beli kripto dan lain-lainnya gitu ya. Bahkan dia juga ada fitur stakingnya gitu. Jadi nah ini akan fitur staking atau crypto earn. Jadi thank you Crypto.com untuk sponsoring this video, dan kita akan masuk ke dalam beritanya Crypto.com itu apa. Kenapa hari ini bisa mengalami penurunan ya? Sebenarnya kalau dari fundamental Crypto.com sendiri, dia baru saja membuat jaringan ya, jaringan layer satunya dia Cronos, dan sebenarnya cukup menarik juga dengan adanya layer satunya. Walaupun di sini beritanya tidak berhubungan dengan secara fundamentalnya, tapi lebih ke arah reward dari kartunya gitu ya. Crypto.com/card rewards atau memotong hadiah dari kartu lah. Kalau teman-teman perhatikan, memang Crypto.com ini ada available Visa card ya, yang teman-teman bisa lihat di video, top up with fiat or crypto, dan ini adalah Visa, kartu Visa. Dan memang bisa di spending, teman-teman tahu ada di Spotify, Netflix, ini bisa dilakukan gitu ya, walaupun memang belum available di Indonesia. Jadi kira-kira itu Crypto.com-nya, dan ini pemotongan reward. Jadi ini membuat banyak orang jadi mungkin nggak terlalu suka lah dengan pemotongan rewardnya gitu ya. Dan staking rewards would no longer be offered to cardholders after the completion of the current 180-day period. Jadi ya staking rewardnya nanti akan di reset dan udah nggak ada available ya reward yang lama. Untuk rewardnya menjadi seperti ini gitu ya. Ini ada beberapa tipe kartunya, dari Midnight Blue sampai Obsidian yang paling tinggi gitu. Jadi ini teman-teman bisa cek aja rewardnya kalau teman-teman tertarik ya. Tapi ini belum available di Indo sebenarnya. Tapi kalau teman-teman yang di luar ya mungkin bisa lihat ya. Jadi kira-kira itu. Crypto.com prepaid cards are popular product within crypto circles, karena ini bisa memakai crypto untuk purchase barang-barang ya, yang seperti kita lihat tadi di websitenya. Jadi kira-kira itu untuk berita dari Crypto.com, kenapa dia mengalami penurunan. Tapi secara fundamental sebenarnya dia cukup growing sih ya kalau kita lihat dari fundamentalnya. Nah sekarang kita akan bahas lebih mengarah kepada Bitcoin ya. Kita mau tahu nih Bitcoin apakah sudah masuk bear market atau tidak, dan secara teknikal bagaimana, dan apa yang harus kita perhatikan. Karena ini memasuki bulan Mei juga, kita akan bahas performance dia di bulan April ya. Memang kalau kita perhatikan untuk di bulan April rata-rata seharusnya cukup hijau ya, walaupun kita bisa lihat di tahun 2022 di bulan April justru kita mengalami penurunan yang bisa dibilang cukup dalam, sekitar 17,3% penurunan untuk Bitcoin. Bagaimana performance di bulan Mei?
Ya kalau kita lihat berdasarkan historical lagi, sebenarnya ini memang cukup hijau sebenarnya di bulan Mei ya. Bahkan sempat ada pump besar, kita lihat ada 52% pump di sini, lalu ada 52% pump juga di 2019. Apakah akan terjadi di bulan Mei? Sebenarnya tidak ada yang tahu juga gitu ya. Karena yang kita bisa lihat sebelumnya based on historical harus rata-rata hijau, tapi April merah gitu ya. Kalau bulan Mei bagaimana? Hanya waktu yang menentukan. Jadi kira-kira itu yang teman-teman bisa perhatikan untuk analisa Bitcoin di bulan Mei. Kalau kita lihat secara teknikal bagaimana, nah kembali lagi disclaimer on teman-teman, and do your own research, karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman gitu ya. Video ini hanya untuk menjadi additional point of view gitu ya. Kalau untuk sekarang kita memang sempat bahas di mana Bitcoin ini berada di level supportnya ya, support pertama ya, yang garis putus-putus ini ya. Walaupun ada perbedaan sedikit, di mana yang di pertama dan kedua biasanya ini hanya sempat turun ya, tapi ini cepat gitu ya. Turun terus langsung naik lagi dalam waktu beberapa jam. Makanya di sini hanya shadow candle-nya saja. Sedangkan kalau untuk yang kita alami sekarang ini lebih karena dia ke arah sideways dan memang secara volume sendiri berkurang walaupun kita tetap masih di support. Jadi ini untuk sekarang sesuai dengan ekspektasi kita di mana supportnya masih bisa bertahan. Karena kenapa? Karena yang sempat kita bilang kalau misalnya support ini turun atau Bitcoin turun dari support ini akan cukup berbahaya gitu ya. Lebih condong untuk Bitcoin masuk ke dalam bear market lebih besar lah istilahnya ya. Ini secara short term ya. Dan kalau kita lihat secara 4 jam gitu ya, kita lihat ini untuk secara resistennya bagaimana. Ini kita ambil kalau secara garis resistennya ya. Ini teman-teman bisa lihat, kita ambil dari high-nya dia sebelumnya, terus kita lihat di sini. Memang sekarang ini bisa dibilang sebenarnya kita persis di dalam fase di resistennya dia juga gitu ya. Kita di sini Bitcoin tes di sini, lalu sempat tes lagi di 28 April. Nah, sekarang ini kita di 38.900 persis di posisi ini juga. Jadi bisa dibilang kalau misalnya Bitcoin selama beberapa jam ke depan ada penurunan ya cukup normal karena ini kita di fase resistennya. Walaupun kalau teman-teman yang condong bullish, kita hope-nya adalah untuk Bitcoin ini bisa breakout dengan volume yang cukup kuat. Apakah masih bisa? Kalau saya rasa mungkin masih ada possibility atau ada kemungkinan ya untuk Bitcoin kembali mengalami penguatan, karena target saya sendiri mungkin di daerah sekitar 39 ribuan untuk kenaikan Bitcoin kali ini gitu ya. Kalau kita perhatikan untuk sekarang bagaimana, kita bisa ditambahkan level Fibonacci-nya dari swing high ke swing low. Kita mau tahu level resisten kuatnya di berapa. Kalau saya rasa ya, untuk level resisten berikutnya sebenarnya bisa diperhatikan adalah biasanya level golden ratio 0,618 ya. Dan memang golden ratio-nya ini berada persis di dalam level resisten yang kita sempat buat ya, level support dan resistennya itu di sekitar level 40.700 ya. Tapi ini yang teman-teman harus perhatikan juga untuk keadaan makroekonomi sekarang, apakah Bitcoin ada kemungkinan untuk pump setinggi 4,4% gitu ya. Kembali ke level 40.000. Kalau misalnya kita bisa pump seperti ini, sebenarnya ini salah satu good news atau berita yang bagus untuk Bitcoin, dan mungkin orang-orang atau sentimen akan membaik gitu ya. Tapi mungkin kemungkinannya agak sedikit kecil juga ya. Dan perlu teman-teman perhatikan untuk di minggu ini akan cukup penting. Kenapa? Karena akan adanya FOMC meeting ya, yang sempat kita bahas selama beberapa video terakhir. Ini berada di tanggal Mei 3 dan 4 gitu. Jadi mungkin minggu ini akan cukup volatile gitu ya, harga Bitcoin maupun harga aset-aset finansial. Itu yang teman-teman bisa perhatikan di 3-4 Mei, khususnya 4 Mei ya. Jadi kira-kira itu. Dan untuk resisten sekarang untuk Bitcoin yang mungkin di fase level Fibonacci 0,5 ya. Level Fibonacci 0,5 ini mungkin bisa menjadi salah satu resisten yang bisa kita perhatikan. Itu di sekitar daerah 40.000 atau mungkin di sekitar 39 ribuan ya. 39 ribuan ini menjadi resisten yang cukup, mungkin akan cukup kuat juga. Kalau ternyata Bitcoin bisa breakout dari resisten diagonalnya yang warna biru ya, mungkin dia akan menuju ke dalam garis yang warna kotak warna biru ini gitu ya. Nanti kalau di sini, kalau dengan keadaan sekarang mungkin condongnya dia akan sedikit mengalami pelemahan kembali. Itu yang kita lihat ya, yang sempat kita bahas di video terakhir, dimana mungkin Bitcoin akan relief rally dan mungkin akan ada penurunan kembali. Dan kenapa kita ada sedikit condong lebih bearish ya, atau lebih sedikit Bitcoin tidak akan terlalu kuat, ini yang teman-teman harus perhatikan juga. Secara long termnya gitu ya, bukan long term sih, tapi lebih ke arah medium termnya ya. Ini kita buka di Bitcoin Index di sini ke time frame monthly ya. Kalau
kalau kita perhatikan di time frame monthly atau di time frame bulanan gitu ya, ada sesuatu berita yang tidak begitu bagus, tapi kita akan tetap bahas karena ini transparan gitu ya. Kita akan lihat mau bullish, mau bearish, atau mau berita bagus atau berita yang tidak terlalu bagus, tetap kita bahas ya. Dimana kita sempat closing di bawah level exponential moving average 20-nya. Ini di time frame monthly ya. Ini persis untuk bulan April. Walaupun sebenarnya kalau kita perhatikan ini closingnya tipis sih gitu ya, hanya sekitar minus 2,5% gitu. Dan memang selama beberapa bulan terakhir kita belum pernah closing di bawah ini gitu ya. Ini kita sempat candle atau shadow candle-nya atau wick candle-nya ini sempat turun ke bawah, tapi ini kita berhasil closingnya di atas. Dan apa tandanya kalau misalnya kita closing di bawah ini ya? Menurut history atau menurut kasus-kasus sebelumnya ya, kita bisa lihat sebenarnya. Nah, ini kita bisa lihat nih, di tahun 2014 yang terjadi adalah Bitcoin pertama kali closing di bawah exponential moving average 20-nya ya. Yang warna orange ini adalah exponential moving average 20, yang warna merah ini adalah exponential moving average 50 ya, untuk teman-teman yang bertanya. Jadi kira-kira itu, dan ini kita lihat pada saat kita closing di bawah, Bitcoin condong akan kembali atau menemukan supportnya, yang benar-benar support itu di bawah di sekitar level area exponential moving average 50-nya. Yang seperti kita lihat di kasus ini gitu ya. Closing di bawah, mungkin kita akan kembali turun lagi selama beberapa bulan ke depan. Lalu kalau kita perhatikan lagi, kasus ini kembali terjadi di tahun 2018. Dimana kita closing di bawah exponential moving average 20-nya. Dan ini memang penurunan langsung tajam sekali. Ini 37% penurunan hanya dalam waktu 1 bulan ya. Langsung turun, ya kembali lagi menemukan support di area exponential moving average 50-nya. Lalu ini sempat terjadi di Desember 2019. Kembali lagi, ini kita mungkin ini lebih mirip kasus kita sekarang ya. Kenapa? Karena ini kita bisa bilang closingnya sangat-sangat tipis ya. Bedanya itu tipis, bukan closing seperti ini ya, dimana kita langsung turun ya. Tapi ini tetap kita closing di bawah. Walaupun next bulan ke depannya kita sempat ada pump, dan pumpnya ini bukan pump kecil ya. Ini pumpnya cukup besar, sekitar 31% ya. Pump sekitar 31%, dan terjadi penurunan lagi di sini dan menemukan supportnya di exponential moving average 50-nya ya. Walaupun ini bisa dibilang black swan event juga ya, karena bulan Maret 2020 ini ada yang namanya COVID-19 ya. Jadi kira-kira itu, dan akhirnya kita alami lagi sekarang dimana kita closing di sini closing di bawah exponential moving average 20-nya, dan worst case scenario-nya atau skenario buruknya yang kita bisa lihat dari untuk sekarang ya, kalau ternyata Bitcoin turun, mungkin dia akan menemukan supportnya di daerah exponential moving average 50-nya. Tapi harus teman-teman perhatikan, ini exponential moving average 50-nya kemungkinan akan tetap mengarah ke atas gitu ya, karena ini candle bulanan. Ya mungkin kalau kita lihat seperti ini ya, kalau misalnya kita lihat Bitcoin akan mengalami penurunan selama beberapa bulan ke depan secara medium term, ini mungkin menjadi opportunity atau kesempatan yang bagus untuk membeli Bitcoin di area supportnya gitu ya, untuk long term, untuk investasi. Kira-kira seperti itu yang kita bisa analisa dari keadaan ini gitu ya. Ditambah sebenarnya beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan ya, bukan hanya Bitcoin, tapi kalau kita perhatikan secara stock market juga ya. Kenapa kita membahas stock market? Karena korelasi Bitcoin untuk sekarang dengan equity market, khususnya di Amerika ya, stock market, market saham di Amerika ini cukup besar. Dan memang kita bisa lihat nih, kalau untuk market saham sendiri sudah ada pelemahan juga, di mana ini S&P 500 ini ya sudah kembali mengalami downtrend gitu ya. Di sini dia membentuk lower low, jadi ini teman-teman bisa perhatikan ya, sudah membentuk lower low nih. Ini kalau kita zoom ke sini, nah downtrend ya, dari lower high, lower low, lower high, terus membentuk lower low lagi lebih di bawah ya. Dan memang ini ada bisa dibilang pelemahan dari XPX, maupun kalau kita lihat Nasdaq sendiri ya. Nasdaq di sini kita lihat juga hampir sama, dia mengalami penurunan juga. Jadi kira-kira itu yang harus kita perhatikan, di mana saham ini mulai ada pelemahan dan mungkin orang-orang lebih takut secara faktor makroekonominya juga. Jadi itu yang kita harus perhatikan untuk Bitcoin. Dan apakah Bitcoin sekarang masuk bear market? Sebenarnya bisa dikatakan iya juga, atau bisa dibilang kita lebih ke arah condong kita mengalami penurunan lah selama beberapa minggu atau bulan ke depan. Jadi kira-kira itu yang saya bisa sampaikan di video kali ini. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, suka analisa ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun komen pendapat teman-teman. And sekali lagi, thank you semua for watching and see you in the next video. Bye bye.